Untuk absen belum ya? Iya Pak, belum. Di e-learning itu nggak ada ya Pak ya? Oke, sebentar eh, saya akan create dulu. Ya, silakan untuk attendance-nya sudah saya buat. Silakan Anda cek di e-learning. Baik, langsung kita mulai perkuliahan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah sebelumnya di pertemuan pekan yang lalu, kita tidak memberikan materi secara langsung ya. Jadi Anda melihat materinya di YouTube. Sudah dilihat semua ya? Sudah komen di sana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Kita akan membahas di pertemuan pekan ketiga ini adalah tentang konsep teknologi informasi yaitu software. Ya. Jadi kalau sebelumnya di pekan kedua kita membicarakan tentang hardware, ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep software. Sebentar, sepertinya ada gangguan suara ya. Oke, sudah. Dari Rivaldoni Sitompul ya, nanti tolong di mute ya. Sekarang sudah saya mute. Baik. Langsung saja ya. Kalau kemarin kita bicara tentang perangkat keras, sekarang kita bicara tentang perangkat lunak. Yang kemarin kita bicara tentang ada CPU, kemudian ada memori, ada power supply, kemudian ada port-port yang ada di komputer, yang saya rasa Anda bisa amati secara fisik ya, baik di komputer Anda atau di device-device yang Anda miliki. Nah, dari yang kemarin disampaikan ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Ada Pak. Ini Yang dari kemarin di komentar itu ya. Ya, Siva, Bentar. silakan. Tak cek dulu ya Pak. Lupa sama pertanyaan sendiri juga. Ya, saya juga belum cek ya yang video kemarin komentar dari Anda. Boleh sambil dilihat, nanti mungkin saya akan coba mungkin nanti bisa disampaikan di sesi terakhir ya, Siva ya. Kita akan lanjutkan untuk di konsep tentang software ya, Pak. Jadi ya,
Jadi bicara tentang software, ya, yang banyak kita pergunakan, termasuk saat ini kita pergunakan Google Meet, itu adalah salah satu dari bentuk software ya. Nah, secara garis besarnya di buku materi kita untuk software itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem software dan application software. Jadi memang software itu adalah terdiri dari program-program komputer yang mengontrol pekerjaan dari hardware komputer ya. Jadi software ini yang mensinergikan antara hardware dan juga aplikasi. Contoh misalkan kita menggunakan aplikasi Word misalkan. Jadi di dalam software tersebut kemudian melakukan proses pekerjaan ya, menulis ke hard disk, kemudian membaca di memori, diproses di CPU, lalu kemudian ketika misalkan kita ingin mencetak hasil dari apa yang kita tulis di Microsoft Word, kita lakukan proses yang namanya printing. Oke. Jadi tadi disampaikan bahwa dibagi secara besarnya ada sistem software dan application software. Nah, yang sistem software, ya, sistem software itu di dalamnya apa saja? Di sistem software itu ada, contohnya adalah operating system, kemudian ada software namanya utilities, dan juga ada namanya middleware. Ya, jadi fungsi dari sistem software adalah mengkoordinasikan ya aktivitas-aktivitas dan fungsi-fungsi dari hardware dan program-program lain untuk diproses dalam sebuah komputer sistem. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Selanjutnya kita bicara tentang application software. Nah, application software perbedaannya dengan sistem software. Kalau application software lebih kepada program untuk membantu user ya, membantu user untuk menyelesaikan permasalahannya kaitannya dengan proses computing. Contohnya misalkan ya program spreadsheet ya. Program spreadsheet yang dimaksud ini mungkin ada yang terkenal adalah Microsoft Excel. Ya. Sebetulnya bukan hanya Microsoft Excel saja di luar sana spreadsheet. Ada mungkin kalau misalkan Anda pernah coba ada WPS ya. Itu Word Presentation kemudian spreadsheet. Itu juga alternatifnya dari software yang lebih murah harganya dibandingkan dengan Microsoft. Itu juga termasuk kategori application software. Kemudian kita lanjut di pembahasan selanjutnya, perbedaan antara application software dan operating system ya. Operating system tadi dikatakan artinya adalah sistem software ya. Kalau Anda lihat di gambar, contoh misalkan operating system, Anda yang saat ini Anda pakai ya misalkan ada yang menggunakan Windows, baik Windows yang sekarang sudah Windows 10 ya, update 19.09. Kemudian ada untuk yang mobile device itu ada iOS gitu ya. Ada iOS yang terbaru sekarang di iPhone itu kemarin baru saja rilis ada iOS 14 ya. Kemudian ada Android. Nah, kalau Android macam-macam ya. Dari mulai dulu dari Donut ya. Sampai ke sekarang sudah apa ya Android ya? Saya juga kurang begitu mengikuti ya. Kalau Android uniknya adalah versi Androidnya itu adalah mengikuti abjad dan kemudian nama-nama cemilan ya. Mulai dari misalkan dulu ada donat, E-nya eclair, F-nya itu apa ya saya lupa lagi. G-nya itu gingerbread, H-nya ada honeycomb, I-nya ada ice cream sandwich, kemudian K-nya itu KitKat, dan L-nya apa? Lollipop ya. Sekarang sudah sampai mana? Mungkin ada yang tahu Android sekarang sudah sampai versi berapa? Versi apa? 10, Pak. 11, Pak. 11. Namanya apa sekarang?
Xiaomi Sebawah itu ada 11 Nah, baru. namanya apa sekarang namanya? Biasanya ada code-nya, namanya apa? Terakhir kan ada L ya. L itu berarti lollipop. Jika L terus M mungkin ada M apa gitu. Nama-nama unik memang sih. Kalau misalkan Anda browsing nih, kita lihat ya. Android version. Ini Bapak, kalau tidak salah versi 10 Ya. Sudah 10 ya sekarang ya. Iya, versi 10 10 HIJKLM berarti ini marshmallow ya sekarang ya. Marshmallow. Namanya ada nih N Udah 10, Nugget Pak. ya. Ada N itu Nugget ya, JKLMN. Oh udah sampai O berarti. O itu Oreo. Oreo, Pak, Oreo. Ada P udah sampai P nih, Pi ya berarti ya. Pai, Pai. Dulu kalau nggak salah, Jadi Pak. Pi habis Pi kemudian yang 10 nggak ada namanya ya ternyata ya. 10 kemudian ya udah sampai 11 ya. Kalau zaman awal itu memang nama-namanya itu nama-nama kue ya. Dari mulai kayak itu cupcake, donat, eclair, froyo, gingerbread, honeycomb, es krim sandwich, jelly bean. Sayangnya L saya pikir ini ya lontong ya, ternyata lollipop ya. Lontong bukan cemilan Ya, kayaknya. lapar kayaknya ya. Apaan nih, Pak? Iya ya, kita berharap sih cemilan Indonesia masuk ya, karena kita kan pengguna Android terbesar juga, tapi ternyata tidak ya. Marshmallow, kemudian Harusnya ya, Pak ya. Nougat ya betul. Oh mungkin bisa ongol-ongol ya sebetulnya ya, jadinya tapi di sana lebih terkenal Oreo ya. Sunda pisan atuh Pak eta mah. Ongol-ongol, Bapak. Atau odading ya yang lagi populer. Dading sekalian, Odading. Pak. Oleh. Emang Ya, itu adalah salah satu kategori dari sistem software ya. Jadi operating system. Kalau di Windows ya, Windows itu gini, ada version, ada edition namanya ya. Kalau misalkan Anda pakai sekarang, Anda pakai Windows apa? Windows 10 ya? Iya, Pak. Windows 10. Windows 10 editionnya yang apa? Kalau Windows 10 itu namanya version ya. Edisinya itu bisa Windows 10 profesional, bisa Windows 10 home, bisa Windows 10 enterprise. Nah, itu masing-masing editionnya juga berbeda harganya. Nanti kita bicarakan juga di akhir. Kemudian ada application software. Nah, kalau operating system atau sistem software itu memang pekerjaannya lebih kepada mensinergikan antara hardware-hardware yang ada di perangkat keras gitu. Ya, tapi memang ada beberapa operating system yang spesifik juga terhadap hardware-nya gitu. Contoh misalkan ada macOS ya, berarti dia spesifik kepada device yang memang dibuat oleh Apple ya misalkan. Berbeda dengan Android, berbeda dengan Windows misalkan. Kalau Windows dia bisa menggunakan maker apapun, misalkan buatannya dari Asus kah, atau HP kah, atau bermacam-macam ya. Walaupun memang ada beberapa hardware yang ada saya lupa lagi namanya ya. Jadi operating sistemnya macOS itu bisa diinstal di beberapa laptop biasa, tapi memang butuh prosedur khusus gitu. Kemudian device-nya pun demikian. Kalau yang Apple lebih eksklusif ya. Jadi kalau misalkan Anda punya iOS pasti sudah dipastikan hardware-nya juga keluaran dari Apple gitu ya. Sekarang Anda sudah ada iPhone 11 mungkin yang akan keluar sebentar lagi ada iPhone 12 ya. Di sini ada yang punya iPhone 11? Wah, berarti Enggak. berarti Android semua ya. Ya. Biasanya kalau jadi Apple boy itu ya, ada yang rela jual ginjal gitu ya, biar dapat device tersebut gitu.
Tapi saya sendiri kebetulan memang pengguna Apple juga. Cuman alhamdulillahnya Apple yang saya pakai itu inventaris kantor gitu. Jadinya tidak mengeluarkan biaya yang banyak gitu. Dan saya rasakan memang perbedaannya ya, perbedaannya antara Apple dengan Android, Apple memang lebih sifatnya lebih stabil karena memang tidak macam-macam ya, tidak bermacam-macam. Cuman memang keterbatasannya adalah dia tidak customize sekali gitu dibandingkan dengan Android ya. Kalau operating sistemnya Android, Anda bisa pakai device apa saja gitu. Bisa ya sama dengan Windows tadi gitu. Sebetulnya Windows juga mengeluarkan Windows Mobile ya, tapi memang tidak begitu populer ya, masih kalah dengan Android maupun oleh iOS. Nah, untuk yang aplikasi software itu banyak dan macam-macam ya. Kalau misalkan Anda buka ya di aplikasi handphone Anda kan banyak tuh. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari mulai Spotify, kemudian ada aplikasi game, ada aplikasi YouTube, ada WhatsApp, Twitter dan lain-lain. Itu adalah aplikasi. Ya. Nah, tipe software ini itu kita definisikan lagi menjadi 3 ya. Jadi software tipenya itu adalah sistem software dan application software. Jenis-jenisnya itu ada sistem software maupun aplikasi software yang dipakai untuk personal, kemudian untuk workgroup dan juga untuk enterprise. Ini berbeda-beda. Ini sebagai pengetahuan untuk Anda ya. Kalau contohnya untuk personal ya, yang namanya sistem software itu adalah ya yang tadi yang Anda pakai untuk handphone Anda, tablet, kemudian ada komputer maupun desktop yang Anda pakai. Nah, ada juga sistem software untuk workgroup. Ini ada beberapa namanya network operating system ya. Memang ada beberapa contoh ya network operating system yang digunakan untuk misalnya file sharing dan lain sebagainya. Jadi kita punya satu server yang kita install operating systemnya adalah network operating system. Lalu ada yang di sisi enterprise itu adalah operating system untuk server maupun mainframe ya. Bermacam-macam juga. Kebanyakan memang kalau yang untuk enterprise itu servernya diinstal dengan OS-nya ya, operating systemnya itu Windows Server. Ataupun misalkan dengan yang open source dengan Linux, Linux-nya adalah Linux yang untuk enterprise ya. Contohnya Red Hat Enterprise, kemudian ada SUSE dan lain-lain. Kemudian untuk application software ya, application software untuk tingkatan personal itu ada kita kelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah word processing ya. Word processing contohnya adalah Microsoft Word ya, yang Anda biasa pakai untuk mengetik, untuk melakukan proses penyuntingan dokumen dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya spreadsheet. Tadi sudah disinggung di awal, spreadsheet itu ada Excel ya. Kemudian ada database. Nah, database yang sederhana kalau di lingkup personal adalah contohnya adalah Microsoft Access ya. Microsoft Access itu adalah sebuah contoh database sederhana. Kemudian ada graphic program. Nah, graphic program Anda bisa misalkan Photoshop, kemudian ada Corel Draw dan lain-lain. Sebetulnya minimal Anda kuasai satu aplikasi ya dari setiap masing-masing jenis aplikasi ini itu sudah mencukupi ya. Dan kalau misalkan saya pribadi adalah nanti kita concernnya ke masalah lisensi sebetulnya. Kita harus aware juga, harus peduli kaitannya dengan lisensi. Nanti dibahas di akhir. Kemudian di workgroup itu aplikasi software-nya apa saja? Email. Maksudnya email ini adalah bukan email yang di klien ya, tapi artinya adalah email server gitu. Kemudian ada group scheduling, kemudian ada shared work dan collaboration application. Jadi bermacam-macam ya yang diinstal di server ya untuk kebutuhan kerja banyak orang gitu. Lalu di sisi enterprise itu adalah aplikasi-aplikasi contohnya adalah general ledger, kemudian payroll, human resource application, ERP ada contohnya misalkan adalah manufacturing resource planning, kemudian ada finance resource management, kemudian juga yang mengurusi soal
supply chain management, kemudian ada yang mengurusi pengudangan namanya warehouse management, kemudian yang mengurusi masalah personalia itu ada human resource information management, ya. Itu yang dipakai di skala enterprise. Jadi memang masing-masing kegunaannya berbeda-beda. Dan tentunya juga kemudian di skala-skala tertentu juga terrelasi dengan harga, ya. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjut. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kita bahas yang pertama tentang operating system, ya. Operating system. Ini masih kategorinya adalah sistem software. Kalau tadi kita terangkan secara overview-nya, secara garis besarnya, nah sekarang kita akan kupas satu persatu. Dimulai dengan sistem software. Di dalam sistem software itu ada yang namanya operating system, yang tadi juga sudah disinggung. Jadi, maaf, kegunaannya dari operating system ini adalah ada yang baru masuk. Kegunaannya adalah untuk mengontrol, ya, hardware yang ada di komputer dan melakukan tindakan terhadap jadi memberikan interface, ya, atau antar muka untuk software aplikasi. Jadi kalau misalkan software aplikasi mau berjalan, dia berjalan di atas operating system terlebih dahulu, ya. Simpelnya seperti ini. Anda mau Anda mau pakai WhatsApp, Anda mau pakai YouTube, Anda mau pakai Spotify. Bisa tidak kalau misalkan tidak diinstal di atas misalkan Android? Jawabannya tentu tidak, ya. Karena memang aplikasi tersebut adalah kategorinya adalah software application dan memang berjalan di atas operating system. Jadi operating systemnya ada dulu. Basicnya itu, ya. Karena operating system yang melakukan proses kontrol dari perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer. Baik itu misalkan perangkat penyimpanannya kah, atau kemudian perangkat pemrosesannya kah, atau perangkat input-outputnya. Ya. Nah, ini ada beberapa jenis, ya, beberapa jenis operating system. Yang pertama adalah single computer with a single user. Saya kasih pointer, ya. Ini yang pertama, ya, single computer with a single user. Jadi operating system ini adalah operating system yang dipakai untuk misalkan adalah laptop Anda, kemudian ada tablet, ada smartphone, yang memang dia mensupport satu user saja, ya. Ya contohnya yang tadi disebutkan ada Microsoft Windows, ya, Windows 10, turun ke bawah ada dulu sebelumnya Windows 8.1, ada Windows 7, kemudian ada Mac OS, kemudian ada Google Android, ya. Kemudian operating system berikutnya adalah operating system yang dipakai di single computer with multiple simultaneous users. Jadi ada operating system yang diinstalkan di satu komputer atau satu server untuk bisa diakses bersama-sama oleh komputer yang lain, ya. Operating system ini contohnya ada namanya Unix, kemudian ZOS, ada juga HP UX, ya. Tidak lazim Anda dengar, ya, tapi memang kenapa? Karena memang pemakaiannya berbeda. Tapi kalau misalkan yang single computer with a single user, biasanya adalah Anda tidak jauh dari keseharian Anda, ya. Jadi dipakai oleh Anda. Lalu ada multiple computer with a multiple user, ya. Jadi dia bisa mengelola, operating system ini bisa mengelola banyak komputer dan juga banyak user, ya. Contohnya aplikasi operating systemnya adalah operating system namanya Windows Server atau Mac OS Server. Ada juga Red Hat Enterprise Linux Server, ya. Server ini
Ya, fungsinya tadi mengelola banyak komputer. Dia bisa menghubungkan banyak komputer. Kemudian misalkan ada namanya domain naming server misalkan. Jadi dia bisa memberikan nama memberikan nama terhadap komputer-komputer untuk accessing di dalamnya. Kemudian juga misalkan difungsikan Windows Server sebagai print server misalkan. Jadi banyak komputer yang bisa join dan juga banyak user. Kalau Anda misalkan lihat kan ada beberapa komputer yang bisa Anda login lebih daripada satu user. Dan ini dilayani semuanya. Itu namanya multiple computer with multiple user. Kemudian adalah special purpose computer. Ya. Untuk yang special purpose computer adalah ini operating sistemnya itu diinstalkan di beberapa device ya. Contoh misalkan ada kendaraan militer, digital kamera ya, digital kamera juga ada yang menggunakan operating system ya. Contoh misalkan ada waktu itu Samsung juga pernah mengeluarkan ya. Jadi kamera dengan operating sistemnya Android. Kemudian ada juga home appliance ya, home appliance. Contoh misalkan apa? Sekarang banyak ya alatnya lebih banyak sekarang. Penyapu otomatis, kemudian alat kontrol home smart home misalkan dan lain-lain. Jadi ada beberapa operating system yang memang digunakan ya untuk kegunaan yang spesial. Oke. Lanjut. Nah, Lanjut, Pak. oke. Ini yang tadi ya, ini secara dikelompokkannya bahwa di operating system itu ada untuk personal, workgroup, dan enterprise ya. Personal, workgroup, dan enterprise. Kalau yang personal itu ada Microsoft Windows, ada Mac OS, ada Linux, Google Android, dan juga HP Web OS. Kalau workgroup itu ada workgroup Windows, Microsoft Windows Server juga bisa dipakai untuk workgroup dan lain-lain. Begitu juga dengan enterprise ya, ini adalah contoh-contoh operating system yang biasa dipakai. Nah, Anda kan mahasiswa semester 1 ya, yang ingin saya tanyakan seperti ini. Ada tidak di antara Anda yang pernah melakukan install ulang ya atau melakukan instalasi operating system ya, operating system di komputer? Siapa kira-kira? Ada tidak? Saya, Pak. Rival Doni pernah install OS apa? Zaman SMK itu paling Windows XP sama Windows 7. Oke. Perbedaannya apa? Bedanya cuman pas di Windows 7 dia lebih simple, Pak. Maksudnya waktunya juga lebih cepat gitu. Ya. Kalau secara ininya sama aja sih, Pak. Yang maksudnya bagi partisi, BIOS-nya segalanya sama sih, tapi lebih singkat waktunya. Wah, ya. Terima kasih Rival Doni sudah membagi pengalamannya. Ya. Tadi dicontohkan oleh Rival Doni adalah dia pernah menginstall Windows XP, kemudian juga Windows 7. Windows XP, Windows 7 adalah versi yang lebih baru ya dibandingkan dengan Windows XP. Dibandingkan tuh ternyata Windows 7 memang ada peningkatan performance ya, kualitas ya. Dan memang setiap ada perbaikan operating system diiringi dengan perbaikan performance. Tapi juga perbaikan operating system juga terkait juga dengan perkembangan hardware. Karena ada juga kemudian minimum requirement. Kalau misalkan contoh misalkan Anda punya device-nya mungkin Anda beli tahun berapa ya misalkan 2010 saja ya. 2010 Anda beli di 2010. Kemudian ini sudah 10 tahun dari waktu Anda beli di 2020. Waktu itu mungkin 2010 Anda diinstal Windows 7 ya atau Windows XP waktu itu. Masih oke, masih nyaman bisa digunakan. Nah, kemudian Anda coba install Windows 10. Walaupun secara performance aplikasi operating system tersebut lebih baru, lebih bagus, tetapi bisa jadi tidak kompatibel dengan hardware yang Anda miliki. Jadi memang
seiring dengan berkembangnya operating system juga berkembang pula kemudian hardware-nya, minimum requirement-nya. Contoh simpel ya, misalkan Anda punya handphonenya merek Oppo ya misalkan. Oppo itu operating system-nya dia punya sendiri turunan dari Android, tapi dia membuat sendiri namanya Color OS misalkan ya. Color OS itu contoh misalnya di Oppo F5 ya, mungkin dia masih support ke ColorOS 3, walaupun misalkan sekarang ColorOS sudah sampai versi berapa ya, saya lupa juga 4 atau 5 gitu, tapi dia tidak bisa diinstal di Oppo yang seri yang lama gitu, karena memang operating system tersebut ada minimum requirement-nya. Ada yang pernah punya pengalaman hardware-nya tidak bisa diinstal operating system yang terbaru? Oke, baik. Saya contohkan yang lain juga, misalkan ada pengguna Apple ya misalkan. Anda menggunakan iPhone 5 misalkan. Nah, iPhone 5 ini dia terbatas. iPhone 5 hanya bisa diupdate sampai dengan iOS versi kalau tidak salah 10 ya. Walaupun sekarang sudah ada iOS 14, dia tidak kompatibel. Jadi setiap maker dari operating system mengeluarkan versi terbaru, maka dia mempunyai minimum requirement dari hardware yang juga mensupport operating system tersebut. Fungsinya ya tadi yang pertama adalah dia melakukan kontrol terhadap fungsi hardware. Makanya kalau misalkan operating systemnya baru, tentunya kemudian si hardware-nya juga harus mendukung. Kemudian memberikan user interface untuk memanage input output. Bayangkan kalau tidak ada operating system, Anda atau mungkin dengan operating system yang dulu awal pakai DOS misalkan, yang Anda lihat hanya layar berwarna hitam, kemudian dengan tulisan dengan berwarna warna putih. Itu saja. Zaman dulu kalau Anda mau buat folder, Anda berarti harus membuat directory dulu, mkdir, kemudian Anda create file, Anda tuliskan create dan lain sebagainya. Tapi operating system yang sekarang sudah berkembang. Anda tinggal klik kanan, new file, dia sudah bisa membuat sebuah file. Ya, semakin mudah, semakin dipermudah. Sama lah ya, halnya dengan misalkan proses digitalisasi kamera. Kalau zaman dulu Anda mau melakukan fotografi, Anda harus beli roll dulu. Kemudian ada asanya berapa, kemudian Anda ketika foto Anda harus manual, kemudian Anda cetak harus dicuci dulu ya namanya dulu. Nah kalau sekarang dengan digital semakin mudah, Anda tidak sesuai, Anda tinggal delete dan lain sebagainya. Begitu juga dengan operating system. Ya, kemudian ini masih ada kaitannya dengan hardware, kemudian memanage memori, ya, memanage task atau tugas-tugas di dalam komputer, kemudian beberapa operating system memiliki capability atau kemampuan di sisi networking ya. Nah, kalau sekarang hampir semua ya operating system punya itu. Bahkan yang operating system yang klien sendiri, misalkan Microsoft Windows ya, Windows 10 juga sebetulnya ada beberapa layanan yang bisa di running sebagai dijalankan sebagai kurang lebihnya ya dalam tanda kutip server gitu. Kemudian melakukan kontrol terhadap sistem resource dan melakukan manage file atau pengelolaan file di dalam komputer. Itu adalah fungsi-fungsi dari operating system. Kalau kaitannya dengan hardware fungsinya dengan operating system ya, contohnya misalkan dia mendapatkan input dari keyboard misalkan atau beberapa input device ya. Di pertemuan kemarin di hardware kita sudah terangkan ya input device itu apa, kemudian output device apa, juga ada yang di tengah-tengah yang di irisan ya input output. Contohnya misalkan tablet bisa di komputer bisa menjadikan input juga bisa menjadikan output. Ya, contohnya lagi adalah dia mendapatkan data dari disk ya, kemudian menyimpan data ke hard disk atau disk ya, bisa hard disk, bisa piringan atau bisa flash disk dan lain-lain. Dan juga melakukan pendisplayan informasi ke monitor atau printer ya.
Jadi ditampilkan di layar atau dicetak di printer. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari operating system. Oke. Saya tanya ke siapa ya kira-kira ya. Yang mungkin mengenali ya. Ini A, ini B, ini C. Coba ke Siva. Halo Siva. Ya Pak, hadir. Siva kenal dengan operating system yang ada di layar tidak? Yang A itu apa, B apa, C itu apa? Aku taunya yang A aja. Yang A. Yang A apa? Windows 10. Ya. Oke. Ada yang mau bantu yang B atau yang C apa? Saya, Pak. Silakan. Sultan Arkan silakan. Kalau yang B itu Mac OS, kalau yang C itu Linux. Ya, betul. Yang ini adalah Mac OS, yang C adalah Linux ya. Kalau Linux itu punya distro namanya ya. Kalau ini Linux-nya adalah namanya OpenSUSE ya. Ini banyak distronya, ada OpenSUSE, ada Red Hat, ada Mandrake, ada kalau yang suka hacking itu ada Backtrack, kemudian ada bermacam-macam. Oke, terima kasih Sultan ya. Saya Sultan tahu. Pernah menggunakan yang mana Sultan? Halo Sultan. Halo, ya Pak. Sultan sudah pernah pakai yang mana saja? Kalau Linux paling buat nge-crack ini apa, ngotak-ngatik game. Kalau misalnya kurang duitnya baru di otak-atik gitu. Iya ya. Biasa pakai distronya apa di Linux? Kali Linux. Oh, pakai Kali ya. Yes. Kali adalah salah satu distribusi Linux untuk ya hacking, kemudian dan lain-lain. Ya. Nah, ini sebetulnya ada secara spesifikasi ya. Secara spesifikasi ini yang lazim digunakan ya. Kalau untuk Windows itu lazim digunakan di perkantoran gitu. Ya. Di Indonesia itu sangat lazim digunakan ya operating system Windows. Kemudian untuk Mac OS itu lazim digunakan di dunia graphic processing ya. Contohnya fotografer dan lain sebagainya. Orang yang bergerak dalam desain grafis itu lebih menyukai menggunakan Mac OS. Kalau saya sendiri pernah menggunakan tapi belum pernah memiliki itu. Mac OS belum pernah memiliki. Tapi kalau Linux dan Windows Linux pernah menggunakan distribusi distro Kali juga pernah mencoba ya. Kemudian ada beberapa distro Linux yang saya coba juga. Kalau Windows memang di pekerjaan saya ya, saya juga salah satu saya bekerja juga di salah satu perusahaan di Karawang ya, di bagian IT, dan memang yang digunakan di kantor saya adalah operating system yang berdasarkan Windows. Ya. Oke. Based on-nya jadi Microsoft ya. Lanjut. Nah, ini tadi yang diterangkan ada juga operating system yang dipakai oleh smartphone. Yang dipakai oleh smartphone yang Anda pergunakan sekarang. Secara penguasaan pasar ya, sebetulnya saat ini didominasi oleh yang namanya Android ya. Android didominasi oleh pasar. Dan juga yang berikutnya adalah Apple iOS ya. Jadi kalau misalkan Android itu di tahun 2017 ya, di buku ini dicetak adalah 80% pasar, sedangkan Apple iOS itu adalah 14. Kalau di jumlah baru 94, yang 6-nya mana? Yang 6-nya ya masih ada sebetulnya operating system untuk yang smartphone, tapi memang mungkin tidak begitu populer. Contohnya adalah Windows Mobile, itu juga ada, tapi tidak begitu sepopuler Apple iOS maupun Google Android. Ada juga operating system yang memang dibangun oleh si maker ya. Contoh misalkan Huawei ya. Huawei karena waktu itu di-banned oleh Amerika karena ada
kecurigaan memata-matai sehingga kemudian tidak disupport oleh Google ya. Jadi dia membuat OS sendiri. Dan di smartphone operating system ini masing-masing punya repository toko atau repository software aplikasi yang sendiri-sendiri. Contoh kalau misalnya Google Android berarti Anda biasa menggunakan apa? Play Store ya. Menggunakan Play Store. Kalau Apple iOS itu Anda menggunakan App Store. Ya, namanya saja sudah berbeda. Jadi kalau misalkan Anda mau instalasi melalui aplikasi tersebut. Lalu ada embed operating system. Ya. Operating system embed ini yang memang sudah melekat pada hardware-nya. Kalau smartphone operating system itu masih bisa di-install, uninstall, di-upgrade dan sebagainya. Kalau yang embed memang biasanya sudah tertanam ya. Contoh misalkan ada TV cable box ya. TV cable box itu contohnya misalnya Anda pakai IndiHome itu kan ada setup box ya. Nah, itu sudah ada operating systemnya. Embed biasanya, ada Android juga. Ada juga yang smartphone yang di luar dari smartphone operating system, digital watch ya. Sekarang ini lazim dipakai ya digital watch. Dari mulai yang mahal ada Apple Watch, kemudian ada Garmin misalkan, kemudian dan macam-macam sampai yang kelas menengah seperti Amazfit ya. Amazfit kemudian dan macam-macamnya. Samsung juga mengeluarkan Samsung Watch sampai yang murah ya, sangat murah yang harganya 300.000 tapi powerful. Contohnya misalkan ada Mi Band ya. Mi Band itu banyak dipakai oleh orang karena bentuknya simple. Sekarang sudah ada terakhir versinya adalah Mi Band 5 ya. Jadi dari dulu saya sudah pernah pakai dari Mi Band pertama, Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4. Saya punya yang belum Mi Band 5 ya. Saya berencana beli tapi ternyata memang harganya yang saat ini di pasaran masih tinggi ya, masih 500.000. Kalau sebelumnya harganya paling Mi Band 4 saja hanya 300-an. Dan itu ada embed operating systemnya di dalamnya dan bisa tersinkronisasi dengan aplikasi yang ada di handphone sehingga kita bisa melakukan contohnya adalah melihat pesan, memutar file suara misalkan, menjawab panggilan telepon dan lain-lain. Kemudian ada digital kamera, MP3 player dan banyak hal yang lainnya. Dan kalau sekarang dengan adanya IoT bahkan microwave misalkan ya. Microwave itu alat untuk masak ya kalau tidak salah ya. Dan mesin cuci, traffic light itu punya embed operating system. Fungsinya untuk apa? Ya kalau misalkan mesin cuci nanti bisa dikontrol dari jarak jauh. Dan ini juga sudah dilihat ada maker yang sudah membuat. Contohnya yang paling getol adalah Xiaomi ya. Dia Xiaomi mengakuisisi beberapa perusahaan ya. Mengakuisisi beberapa perusahaan yang kemudian dia support dan dia satukan di aplikasinya ya untuk misalkan membangun sebuah smart home. Jadi contohnya yang saya sudah punya ya, kalau di rumah saya ada pasang kamera yang bisa dikontrol melalui HP ya. Kemudian saya berencana untuk beli yang lainnya juga, tapi mungkin belum ada dananya. Contohnya misalkan ada vacuum cleaner otomatis ya. Jadi nanti dikontrol dari HP. AC juga ada perangkatnya, kulkas juga sekarang sudah ada. Jadi bisa dikontrol dari manapun gitu. Contoh misalnya kita ingin kita menyalakan AC, kita mau mematikan AC, kemudian kita mau mengontrol kondisi rumah. Dan kalau dulu bayangan kita harganya sangat mahal, tapi sekarang sangat murah. Kalau dilihat sangat murah. Contoh misalkan Xiaomi mengeluarkan paket kameranya saja hanya harganya sekitar 300.000 saja satu unit gitu. Disimpannya di microSD atau disimpannya di cloud ya sekarang. Zamannya adalah zamannya cloud, disimpannya di cloud. Jadi sangat mudah sekali. Dan itu operating systemnya menggunakan embed operating system. Oke. Saya jeda dulu, saya ambil minum dulu, mohon izinnya ya.
Baik, kita lanjut. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan, silakan. Di sini ada yang menggunakan digital watch. Enggak, Pak. Ridwan tidak ya. Yang lain mungkin ada yang menggunakan. Iya, Pak Uji enggak. Enggak, Pak. Ya nanti dicoba, banyak manfaatnya. Dan harganya juga tidak mahal. Oke, lanjut. Di sistem software itu ada, maaf, jenis software lain namanya adalah, selain operating system ada utility program atau program utility. Ya. Jadi utility program itu ada beberapa aplikasi yang dia akan melakukan perform ya untuk tugas-tugas yang digunakan ya, terutama spesifikasinya adalah untuk melakukan proses maintenance atau problem correction. Contoh misalkan ada utility program, ada namanya sys internal ya, sys internal. Anda bisa pergunakan ini, Anda silakan browsing ya, sys internal. Itu banyak aplikasi-aplikasinya yang kecil tapi bermanfaat. Contohnya bisa untuk melihat misalkan proses apa yang berjalan di komputer, kemudian dan lain-lainnya. Lanjut adalah middleware ya. Nah, kalau middleware ini dia adalah software yang berfungsi untuk melakukan proses-proses integrasi ya misalkan ya, integrasi aplikasi. Itu namanya middleware. Oke, itu adalah yang tadi diterangkan, ada operating system, utility program, dan middleware adalah termasuk ke dalam sistem software. Kita akan lanjutkan ke application software. Ya. Tadi kan pengenalan software kita bagi menjadi dua ya. Ada sistem software, kemudian ada application software. Ya. Sistem software tadi di dalamnya ada operating system, ada utility program, kemudian ada middleware. Nah, kalau application software apa saja kita bahas. Ya. Jadi fungsi utama dari aplikasi software adalah untuk ya membantu baik misalkan orang, kemudian ada work group atau keseluruhan organisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi, masalah-masalah masing-masing individu misalkan. Dan dia juga melakukan tugas-tugas yang spesifik. Dan saat ini namanya application software itu jumlahnya itu jutaan ya. Jumlahnya jutaan dan dibuat oleh banyak orang, banyak organisasi, dan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya masing-masing. Nah, ini contoh ya, mengklasifikasikan application software itu bermacam-macam ya. Ada bisnis, ada communication, computer aided design, ada desktop publishing, dan lain-lain. Kalau Anda lihat juga, misalkan kita open ya, Google Play ya, dia juga melakukan klasifikasi ya, di application-nya ya. Klasifikasinya di mana ya? Nih, ada di kategori ya. Anda lihat di Google Play saja melakukan kategorisasi yang cukup banyak ya. Dari mulai art design hingga musik, ada personalization dan sebagainya. Karena memang jumlahnya aplikasi ini sangat banyak. Tadi disebutkan jutaan ya. Ada juga game ya. Game juga dibagi menjadi genre-genre yang berbeda, ada action, adventure, dan seterusnya. Atau misalkan di Google Play dia mengklasifikasikan berdasarkan usia ya, misalkan untuk mempermudah misalkan orang tua ya. Usia 5 ke bawah, usia 68 dan seterusnya. Contoh misalkan kita ingin menginstal aplikasi untuk anak kita nih.
Ini di sini ada S5 sampai under ya. Ini aplikasi-aplikasi yang aman untuk anak ya, bagi yang punya anak ya. Nah, ini kategori-kategori aplikasi maupun game untuk anak-anak ya. Misalkan kalau Anda menspesifikasikan lagi kaitannya dengan anak umur 9 ke atas, ya ini contohnya misalkan. Ini yang mengkategorikan siapa? Yang mengkategorikan adalah si pembuat aplikasi dan diverifikasi oleh Google. Ya. Jadi kalau misalnya Anda pembuat aplikasi web, Anda bisa menguploadnya di Google Play, ya. Nanti Anda ada beberapa yang harus diisi kriteria tersebut yang nanti secara otomatis diklasifikasikan ke dalam jenis aplikasi apa yang Anda buat. Kalau misalnya tidak sesuai, kita akan diingatkan, dan biasanya kalau misalkan tidak sesuai oleh si Google itu tidak dipublish ke Google Play-nya. Jadi saya pernah punya pengalaman saat mengupload aplikasi saya ke Google, ya. Itu memang banyak pertanyaan dan tidak langsung disetujui. Biasanya butuh waktu ya. Di sini mungkin ada yang pernah mengupload aplikasi yang dibuatnya ke Google misalkan, ada tidak? Pak, mau tanya Pak, Boleh silakan. kalau misalnya katanya emang mau buat akun di Google Play itu harus bayar ya? Kalau kayak mau masukin aplikasi yang kita buat ke Google Play gitu. Oh iya betul. Itu ada biayanya ya. 300.000 ya Pak? Saya lupa lagi dalam dolar ya. Nanti Anda bisa melakukan prosesnya secara transfer dengan kartu kredit ya. Iya Pak. Ya. Jadi kalau dilihatkan sebentar ya. Saya akunnya ada nggak? Saya terlihat nggak sebentar. Jadi namanya Google Developer ya. Memang Anda harus bayar dulu. Ya. Anda harus bayar supaya bisa mengupload aplikasi Anda. Ya, di lain waktu akan saya tunjukkan ya terkait dengan ini. Tadi siapa yang bertanya? Sultan Pak. Ya, Sultan. Ya. Ya, jadi ini Sultan. Pertama Anda diminta biaya, kemudian diverifikasi, ada butuh proses waktu ya. Dan ketika Anda upload aplikasi juga tidak langsung terbit di Google Play. Jadi mereka lakukan verifikasi dulu, dicek dulu sesuai atau tidak dengan ketentuannya. Contoh misalkan ada ketentuan kalau Anda membangun aplikasi Anda tidak boleh mengembedkan Google YouTube misalkan. Saya buat aplikasi mengembedkan YouTube, aplikasi saya langsung diblok. Itu contohnya. Jadi tidak sembarangan lagi. Kalau zaman dulu mungkin di awal-awal sangat mudah ya install upload aplikasi ya. Tapi kalau sekarang relatif lebih banyak pengecekannya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari aplikasi software aplikasi yang diklasifikasikan oleh Google ya. Kalau ini adalah diklasifikasikan di buku ini ada bermacam-macam. Tapi kurang lebih hampir sama ya. Yang mungkin yang populer ada fotograf, kemudian ada video untuk baik video player dan lain sebagainya, ada juga video games dan lain-lain. Aplikasi musik, aplikasi multimedia, aplikasi library atau purpose dan lain sebagainya. Ya, sekarang apapun ada. Tinggal Anda cari atau Anda baca-baca referensinya. Ya. Oke. Di aplikasi software ya, software aplikasi itu dikategorikan menjadi dua, yaitu proprietary software dan off-the-shelf software ya. Kalau namanya proprietary software adalah jenis software yang didesain untuk aplikasi yang spesifik dan dimiliki oleh perusahaan, organisasi, atau orang yang menggunakan. Ya. Jadi misalkan Microsoft Office itu salah satu aplikasi proprietary. Dan itu tergantung
terserah terhadap yang memiliki aplikasi itu, apakah akan digratiskan atau misalkan Anda harus membayar untuk memakainya ya. Sama ya di Google ya, di Android, di app, Google Play juga ada aplikasi yang propriety ya, yang gratis, ada juga yang sifatnya berbayar. Lalu yang kedua ada off the shelf software adalah aplikasi yang dibuat ya oleh pembuat atau oleh maker dari software ya untuk mengetahui kebutuhan ya dan juga kaitannya dengan bisnis, organisasi ataupun individu. Halo, ada yang menyalakan mikrofon? Ada mau ingin bertanya silakan. Tidak jadi? Oke, kita lanjut. Ini memang ada perbedaannya ya, ada antara proprietary software maupun off-the-shelf software. Masing-masing punya keuntungan dan punya juga kerugian. Mungkin kita bisa skip dan lanjut lanjut ke materi berikutnya. Ya, Anda bisa mungkin baca ya. Nah, di application software itu ada namanya software as a services ya. Software as a services itu adalah bagian dari cloud ya. Cloud application ya. Di cloud itu terkenal dengan 3 ya. Software as a services, kemudian infrastruktur as a services, dan juga platform as a services. Yang software as a services adalah aplikasi yang diletakkannya adalah di cloud ya. Ketika misalkan Anda mengakses aplikasi ini berarti Anda harus memiliki jaringan internet. Karena aplikasinya ini ada di cloud. Contohnya misalkan yang dibuat oleh Oracle, kemudian ada Oracle, ada SAP. Kalau Oracle ini sangat beragam ya. Oracle mulai dari dulu sebetulnya yang jualannya Oracle hanya database ya, tapi kalau sekarang lebih daripada itu. Dia sedia cloud, sedia bermacam-macam aplikasi. Ada SAP ini untuk aplikasi untuk enterprise resource planning ya. Di SAP itu contoh misalkan aplikasi untuk finance resource planning misalkan. Itu adalah aplikasi untuk pembayaran dan lain sebagainya. Di dalamnya juga ada aplikasi pengudangan yang letaknya bisa di layanannya diberikan di cloud. Ada NetSuite, ada Salesforce, ada Google. Nah, akan saya informasikan 2 yang terbesar dulu ya. Di software as a services itu ada yang dari Google, kemudian ada dari Microsoft. Ini yang dari Google. Yang dari Google. Produknya namanya G Suite. G Suite. Nah, Rosma punya G Suite, nah, tapi G Suite-nya yang for education. Ya. Anda kan sekarang sudah punya alamat Google kan, betul ya? Ini kebanyakan kan menggunakan alamat Google-nya kampus kan, betul tidak? Betul Pak. Nah pertanyaannya Anda sudah tahu belum? Sebetulnya aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan apa saja? Ya. Nah, ketika Anda memiliki akun G Suite, di dalamnya Anda bisa menggunakan fasilitas OneDrive, Google Drive misalkan, dengan kapasitas kalau tidak salah 3 tera ya. Saya belum cek lagi di kita dapat berapa. Kemudian ada organizing di kalender. Ya. Ada juga Google Doc, Sheet atau Slide. Ini adalah kalau misalkan di tempat Anda tidak ada aplikasi ini, tidak ada aplikasi Word misalkan terinstall, Anda bisa buka Google, terus Anda bisa upload filenya ke Google, Anda bisa buka. Walaupun memang kelemahannya adalah di Google itu dokumen formattingnya masih belum klop ya. Masih ada aplikasi lain ya, tidak menggunakan Google ya. Contohnya misalnya Anda menggunakan WPS misalkan. Dengan WPS itu ada di cloud ada dan mirip. Kalau misalkan Anda buka dokumen Word, dokumen yang dibuat oleh Microsoft Word, ketika dibuka di WPS, formattingnya hampir sama. Tapi kalau misalkan Anda bukanya di Google, kadangkala masih ada format-formatnya yang berubah. Gitu.
Ini ada doc, ada sheet itu Microsoft Excel-nya, ya fungsinya sama dengan Microsoft Excel. Kalau slide untuk presentasi, ya. Dan juga ada emailnya. Nah, aplikasi-aplikasi ini Anda bisa akses di Google-nya. Ya. Anda lihat di sini contohnya. Saya switch dulu ke yang ada G Suite-nya. Anda lihat di sini. Nah, Anda bisa manfaatkan ini. Anda bisa manfaatkan aplikasi-aplikasi ini. Ini aplikasi yang ada sifatnya di cloud. Kemudian ada lagi yang Microsoft. Ya. Microsoft ada namanya Microsoft Office 365 atau 365. Contohnya ini, saya punya kampus juga, kampus memiliki. Jadi kita bisa menjalankan Microsoft Word, tapi menjalankannya menggunakan jaringan internet. Ya. Jadi misalkan Anda pakai komputer, punya komputer ya, tapi Anda tidak terinstall Microsoft Office. Nah, Anda bisa buka melalui aplikasi software as a services, ya, melalui internet. Jadi ketika Anda buka, misalkan contohnya mana ya? Waduh, ini file PowerPoint lah misalnya. Nah ini Pak, contohnya. Ya, silakan. Izin tanya, kalau misalnya Microsoft 365 sama Microsoft biasa itu beda ya, Pak? Yang dimaksud Microsoft biasa itu apa? Kayak misalnya kan saya kan install kerekan Office 2019 tuh ya, Pak? Iya. Ya, tulisannya jadi pas waktu udah selesai ngekrek itu nggak bisa kebuka yang Microsoft biasanya. Bentrok gitu, katanya sih bentrok kan. Iya, sebetulnya dibilang saya masih bias dengan yang ada kata Microsoft biasa. Tapi sebetulnya gini simpelnya. Ada namanya desktop application. Kalau Microsoft Office 2019 adalah desktop application. Tetapi khusus untuk Office 2019 dia memiliki capability untuk login menggunakan akun Office 365 gitu. Itu masalah perbedaannya di sisi license gitu. Berarti harus download di website yang resmi ya? Saran saya Anda beli ya. Juta Anda. Yang halal gitu, yang halal. Gitu. Pakainya yang halal. Kalau misalkan Anda mau pakai yang murah, ya, Anda mau pakai yang murah untuk mengerjakan pekerjaan Anda bisa pakai namanya WPS. WPS KMS ya? Ya, WPS Office. Ya. Nah ini WPS Office. Anda bisa pergunakan ini. Ya. Iya Pak ya. Ini awalnya apa namanya? Awalnya namanya King Office ya kalau tidak salah. Dan ini harganya murah. Ya. Anda lihat harganya. Hanya $89. Ya, alias $1.000.000 tapi selamanya gitu, lifetime. Sama aja sih Pak. Beda kalau misalkan Office 365 harganya itu lebih mahal. Office 365 edisinya juga bermacam-macam gitu. Kalau Anda lihat di sini ya paketannya. Tapi kalau misalnya 365 itu kan ada yang versi buat pabrik sama yang sendiri kan, tahu Pak? Ya, ini perbedaannya semacam ini. Kalau misalkan untuk yang di pabrik ya, biasanya itu menggunakan versi yang enterprise ya. Contohnya di saya sudah pakai Office 365, itu pakai enterprise-nya yang E3 ya. Nah, ini Anda lihat harganya kita mengeluarkan biaya 312.000 per bulan. Jadi kalau hitungan setahunnya mungkin sekitar 4 jutaan kan. 4 jutaan. Tapi kalau misalkan untuk yang di home, Anda per tahunnya, ya untuk yang misalnya yang personal, Anda bisa membayar 879.000 per tahun. Ya. Tapi kalau pakai WPS selamanya, lifetime. Ya. Yang di Tokopedia itu berarti enterprise ya?
Yang di Tokopedia sebetulnya gini, itu agak unik ya. Yang saya temui seperti ini. Di Tokopedia ada yang harganya cuman berapa? 100.000, 10.000 ya. Jadi ada memang produk Office 365 yang diberikan untuk misalkan kampus. Ya, Iya. untuk kampus. Nah, akun itu kemudian dijual lagi gitu. Dijual lagi dengan harga yang sangat murah. Jadi itu bahasanya itu Spanyol ya, Sparonyolong berarti. Sparonyolong. Resminya seperti ini. Biasanya masing-masing edisi itu tergantung dengan yang kita butuhkan ya. Contoh misalkan gini, Anda beli yang Microsoft 365 ya. Yang personal ya, harganya segini 1 tahun ya. Itu Anda mendapatkan fasilitasnya ini. Dapat Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Jadi sesuai dengan yang Anda butuhkan gitu. Nah, contoh lagi, tadi Anda bilang, Anda sampaikan kan, Anda beli Microsoft Office 2019. Ya, bedanya apa? Kalau Anda beli yang versi 2019, itu versi putus namanya. Kalau Anda beli ya, bukan crack ya. Ceritanya gini, Anda beli, oh saya belilah yang versi 2019 nih ya. Edisinya apa? Yang edisi Office Home and Student. Harganya berapa? Lihat. 1.799.000. Tapi Anda bisa pakai seterusnya gitu. Ya. Ini sekali pakai, sekali beli. Kalau untuk yang edisi Home and Student, Anda dapat Word, Excel, PowerPoint, udah itu aja. Aplikasinya ini aja. Word, Excel, PowerPoint. Nah, kalau Office 365 ini kan langganan ya. Contoh misalkan gini, tahun depan ada versi perbaikan lagi dan seterusnya. Itu kita tidak mempusingkan lagi. Kalau dulu kan kita bicara Microsoft Office kan dari mulai misalkan ada Office 2010, 2013, 2016, kan Anda beli putus tuh. Ya. Belinya namanya FPP atau full packet product ya misalkan. Anda beli putus, beli sekali aja. Misalkan edisinya profesional, berarti itu kalau tidak salah harganya 4 jutaan, gitu kan? Tahun berikutnya ternyata keluar yang baru 2013. Anda harus beli lagi yang 2013, yang 2000 kecuali misalkan ada saya pakai 2010 saja sudah cukup gitu. Jadi kurang lebihnya itu perbedaan. Nah, kalau Office 365 Anda langganan. Bahasanya itu belinya adalah langganan. Langganannya adalah 879.000 per tahun gitu. Berarti kalau nunggak nggak dapat upgrade-an ya? Oke, kalau nunggak Office Anda kemudian hanya bisa buka file saja, tidak bisa simpan. Gitu. Dan untuk aktivasi, memang Office 365 itu erat kaitannya dengan penyimpanan cloud-nya gitu. Ya. Anda kan misalnya dapatnya berapa nih? Anda dapat 1 tera. 1 tera. Nah, ini kita ini yang selalu saya sampaikan ya kepada mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi ini kembali lagi ke nurani masing-masing bahwa sebenarnya gini, Anda sudah membuat aplikasi ya berbayar, ya contohnya berbayar. Sultan saya mute dulu ya. Ya, nanti kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu di open lagi tidak apa-apa. Jadi contohnya seperti ini. Simpelnya, aplikasi itu kan aplikasi yang berbayar. Nah, kalau misalkan Anda mengcrack atau melakukan tindakan ilegal, sebetulnya kan itu tindakan yang melanggar hukum sebetulnya. Kalau misalkan saya saya dalam perspektif agama misalkan ya, berarti kita melakukan kecurangan gitu. Kalau kecurangan berarti dosa. Kurang lebih seperti itu. Pak, mahal, ya itu risikonya. Berarti kita harus cari aplikasi alternatifnya gitu, yang lebih murah. Pak, belum terbiasa, ya itu dikembalikan lagi. Anda mau pakai pakai yang halal atau pakai yang alternatif lain. Sebenarnya gini, kalau misalkan Anda mau memiliki anak misalkan, berarti kan harus nikah. Terus Anda akan ngomong gini, Pak, nikah mahal Pak, nikah bisa 6 juta, ada biayanya Pak, mending saya nggak nikah. Dosa kan nggak nikah gitu, karena aturannya kenapa harus nikah dulu kalau mau punya anak gitu kan. Simpelnya seperti itu. Jadi
terhadap aplikasi-aplikasi, misalkan Anda gunakan apalagi nih, Anda pakai aplikasi tersebut Anda pakai untuk jualan. Contoh misalkan Anda seorang fotografer, terus Anda pakai Photoshopnya pakai crack kan. Crack berarti Anda menggunakan kecurangan. Kecurangan artinya melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Berarti kemudian hasil jualan Anda menggunakan sesuatu yang tidak baik. Nah, sesuatu yang apa namanya ya? Sesuatu yang Anda buat dengan sesuatu yang tidak baik, maka keberkahannya itu Anda harus pertanyakan gitu. Nanti akan seperti apa. Jadi memang harus aware gitu terhadap ini. Kurang lebih seperti itu Sultan. Dan yang lainnya juga. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Kaitannya dengan aplikasi ini. Baik. Kalau tidak ada saya lanjut. Nah, ini tadi yang software as a service-nya Microsoft ya. Maaf. Ada Office 365 ya. Tadi saya sudah tunjukkan ya. Ini aplikasinya itu bisa diinstal di desktop, tapi juga bisa diakses secara cloud ya. Kalau diakses secara cloud, tadi saya sudah tunjukkan akses secara cloud. Contohnya misalkan ini, saya mau buka PowerPoint ya. Anda lihat ini saya menggunakan internet browser. Contoh misalkan saya mau ngajar voice misalkan, nah ini saya buka. Contoh misalkan suatu ketika saya tidak membawa komputer punya saya misalkan. Dan saya ternyata hanya membawa tablet misalkan. Dengan Office 365, saya tinggal akses ke Office 365-nya, kemudian saya buka file presentasi saya. Satu, file presentasinya aman, tersimpan di cloud-nya ya tadi, dan juga saya bisa menggunakan device apapun. Ya, tentunya dengan biasanya sih ada perjanjiannya, ada limitasinya. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya misalkan saya beli yang Microsoft 365 yang personal, itu saya dapat penyimpanan di cloud itu 1 tera. Ya. Artinya ya tadi, saya dengan leluasa menyimpan file saya gitu. Nah tadi misalnya ada pertanyaan, Pak kalau misalkan habis subscription-nya bagaimana? Itu ada masa tenggatnya ya. Kalau tidak salah ada term and condition-nya ya. Saya lupa lagi. Misalkan kalau nggak dibayar 6 bulan, berarti Anda tidak bisa akses. Yang pertama tidak bisa akses ke cloud-nya. Yang kedua, ini data Anda yang 1 terabyte ini, misalkan Anda sudah terisi 500 giga, nah itu akan hilang. Nah, itu. Kalau misalkan subscription-nya tidak dilanjutkan. Tapi tidak langsung seketika itu hilang 1 tahun, tapi ada masa tenggangnya namanya. Tenggatnya ya, masa tenggatnya. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa tipe dari personal application program ya. Kita bicara tentang personal application program, ada word processing. Itu gunanya adalah mengedit teks ya. Itu macam-macam, ada tadi kita ceritakan ada Microsoft Word, ada Google Doc, dan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang lain. Apache OpenOffice ada juga ya. Yang tadi juga WPS ada juga. WPS, kalau WPS itu gabungan sebetulnya. Gabungan antara word processing, spreadsheet sama spreadsheet ya. Spreadsheet itu contohnya ada Excel, Google Sheet ya. Kemudian ada database ya. Kalau database ada Microsoft Access. Ada di OpenOffice juga ada. Kalau untuk grafik ya, grafik itu untuk gambar, untuk presentasi dan lain sebagainya. Itu kalau di Microsoft ada PowerPoint ya. Kemudian di Adobe ada Adobe Illustrator, Adobe Freehand, ada Corel Draw dan lain-lain. Oke. Selanjutnya adalah untuk mobile application software, itu bermacam-macam ya. Kalau misalkan Anda bingung dengan kategori ini, yang tadi saya sebutkan juga di kategorinya dari misalkan Android application ya di Google Play, Anda bisa lihat juga dari mulai yang berbayar maupun yang gratisan. Ini contoh-contoh aplikasi yang saya gunakan. Misalkan.
saya nonton Netflix, kemudian saya ada beberapa aplikasi untuk psikotes misalkan, ada aplikasi untuk game akselerator, ada aplikasi untuk membersihkan memori dan lain sebagainya. Ada aplikasi untuk mengecek, misalkan ini ada aplikasi CertiEye, misalkan dia untuk mengecek keaslian. Kalau kita punya logam mulia ya, yang keluaran terbaru dia sudah menggunakan CertiEye, jadi kita bisa scan ini asli atau tidak, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, ini jenis aplikasi untuk mobile application software. Selanjutnya untuk enterprise application program ya. Kalau yang tadi yang personal adalah untuk kebutuhan individu, kalau yang ini adalah untuk kebutuhan, misalkan kebutuhan kantor, kebutuhan organisasi, ya itu macam-macam. Ya. Secara garis besarnya, yang paling simpel adalah yang namanya ERP, ya ERP, Enterprise Resource Planning. Ya. Contohnya misalkan yaitu ada Finance Resource Planning. Finance Resource Planning itu aplikasinya apa saja? Itu ada account payable, kemudian ada account receivable, terus ada invoicing, ada dan lain-lain. Kemudian ada misalkan HRM atau Human Resource Management. Contoh aplikasinya di enterprise apa? Untuk payroll, ya. Kemudian untuk apa lagi? Payroll itu penggajian ya, dan lain-lain. Kemudian ada manufacture resource planning, itu ada manufacture control. Contohnya misalkan pembuatan bahan dari line A, line B, line C, diketahui di line A habis materialnya berapa, kemudian butuh material apa saja. Di B adalah proses lanjutan dari A, yang tadinya A menghasilkan produk sesuatu produk, di B diproses, produk ini habis berapa kebutuhannya, terus ada target berapa dan sebagainya. Itu namanya di application program yang manufacture resource planning dan lain-lain. Banyak sekali. Aplikasi ini atau program ini ada yang Anda membeli yang secara property yang secara berbayar, ada juga yang di-develop atau dibangun oleh IT team dari perusahaan tersebut. Ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Lanjut. Nah, ini ada namanya programming language. Kalau programming language adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat program atau membuat aplikasi. Nah, nanti SI mungkin berarti ada beberapa pelajaran, misalkan pemrograman dasar, atau saya belum tahu untuk yang semester baru ini pemrogramannya menggunakan apa. Jadi bermacam-macam, ada dari mulai kabel, terus ada C, bahasa C ya. Kabel, ada C, C++, Java, JavaScript. Kemudian untuk yang populer saat ini ada PHP ya. Ada Python, Ruby, ada SQL dan macam-macam lainnya ya. Nanti Anda juga akan pelajari terkait dengan pemrograman ya. Itu adalah aplikasinya. Oke. Ini ada beberapa yang perlu Anda ketahui, istilah-istilah dalam software ya. Yang pertama ada namanya software bug. Software bug. Ya. Software bug adalah cacat ya sebetulnya. Cacat dalam program komputer yang dia dapat mengganggu performance dan ini bisa kadangkala juga bisa menyebabkan kehilangan data atau misalkan ada bug di operating system, maka operating systemnya bisa crash, restart terus-terusan. Contoh yang lain lagi adanya software bug contohnya misalkan menyebabkan dalam mobile device ya, ada software bug yang menyebabkan ini baterai cepat habis misalkan dan lain-lain. Nah, software bug ini biasanya pasti ada, ya, selalu ada. Kalau tidak ada berarti operating system tidak akan pernah berkembang gitu ya. Bug ini ditemukan tidak langsung tidak langsung seketika juga ya. Atau bahkan sekarang ada udah dari dulu ya sebetulnya ada profesi ya namanya bug hunter gitu.
Jadi dia mencari kesalahan di operating system dan sebagainya untuk kemudian dilaporkan. Ya, bug bounty ya kalau tidak salah namanya, atau bounty hunter atau apa gitu kalau tidak salah, saya lupa namanya. Artinya dia mencari celah kemudian melaporkan untuk kemudian mendapatkan imbalan. Ya. Di Indonesia banyak yang menggunakan jasa tersebut. Contohnya misalnya adalah Gojek misalkan. Gojek dia menggunakan jasa tersebut, dia mengumumkan kepada para penggiat software ya. Ini yang menemukan celah silahkan laporkan. Kalau dilaporkan nanti dia akan mendapatkan imbalan. Ya. Tapi kemarin ada cerita sedikit ya kaitannya dengan Tokopedia ya. Nah, ini Tokopedia ternyata para penggiat software ini ada beberapa yang merasa kecewa ya. Merasa kecewa kenapa? Karena ketika melaporkan ke Tokopedia tentang bug-nya itu yang katanya dapat hadiah tapi ternyata malah tidak gitu. Malah dianggapnya adalah celah itu sudah mereka tutup, sudah ditemukan di internal mereka dan lain sebagainya, padahal itu tidak ditutup. Makanya ada beberapa mungkin yang berspekulasi, ada yang kesal sehingga data di Tokopedia kemudian dibobol dan di dalam tanda kutip dijual ya di internet. Ya, itu adalah kaitannya dengan software bug. Nah, memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk untuk menyelesaikan namanya software bug. Ya. Yang pertama yang jelas harus di-patch ya, harus diperbaiki. Misalkan ada Windows 10 ya, Windows 10. Windows 10 edisinya apapun juga itu ada namanya version ya. Ini Windows 10 version. Tapi ada di bawahnya lagi versionnya. Yang sekarang yang terbaru adalah Windows 10 versinya 19.09. Update bulan September tahun 2019. Anda harus cek di komputer Anda walaupun menggunakan Windows 10 Anda menggunakan versi terbaru atau tidak. Cara ceknya Anda bisa dari run terus dicek WinVer. Nah, WinVer. Nah, sebentar ini. Anda lihat ya. Windows 10 saya ya. Windows 10 saya adalah OS build-nya adalah 19.04 ya. OS build ya, versinya 2004 ya. Sorry, berarti ini sudah ada yang terbaru ya, versi 2004 ya. 2004. Jadi ada update di tahun 2020 bulan April. Kalau Anda lihat misalkan Anda klik WinVer, contoh misalkan Anda temui di sini ya, versionnya masih version yang contoh misalnya berapa? Masih yang lama, 16.09 misalkan. Artinya Anda tidak terupdate patch-nya dan kemungkinan ada bug-bugnya. Memang tidak selalu bug tersebut mempengaruhi Anda terlihat gitu, terlihat secara langsung. Tapi memang sarannya adalah ketika misalkan Anda punya operating system atau punya aplikasi itu selalu diupdate. Ya. Contoh misalkan Anda punya yang simpel saja di Android ya misalkan di Android Anda install aplikasi YouTube atau macam-macam aplikasi. Anda harus secara berkala cek ya. Cek, Anda perlu update. Nah, kalau saya orangnya aware terhadap itu. Jadi akan saya coba update. Tapi ada juga beberapa aplikasi yang spesifik ya. Kita lihat dulu perkembangannya. Kalau misalkan kita update ternyata bermasalah, itu juga ada beberapa aplikasi yang semacam itu. Jadi aplikasinya kita update di Play Store, terus kemudian jadi hang. Itu mungkin sekali terjadi. Ya. Operating system pun demikian. Ada misalkan, keluar operating system baru, silahkan di-update. Setelah di-update ternyata malah jadi tidak lebih bagus. Nah, biasanya mereka mengupdate lagi versinya. Seterusnya akan seperti itu. Ya. Saya sampaikan kepada Anda bahwa Windows versinya juga pasti akan berkembang. Tidak hanya Windows 10 saja. Akan terus berkembang. Ya. Kayak itu kaitannya dengan bug. Lalu kita bicara tentang copyright and license. Ya. Ini yang saya tadi sudah singgung ya pada Anda ya. Copyright and license. Jadi hak cipta dan lisensi. Anda harus perhatikan ketika menginstal aplikasi ada lisensinya.
Ya, ini adalah sebuah bentuk kepatuhan. Pak, kalau pakai aplikasi bajakan bagaimana? Apakah ada resikonya? Resiko virus kah dan lain sebagainya? Ya sangat mungkin sebetulnya. Ada resiko ketika Anda menggunakan program bajakan, kemudian ada crack. Kadang juga ada yang mengcrack itu adalah penggiat software yang memasukkan kode jahat dan lain sebagainya. Anda lihat kalau misalkan Anda ke situs-situs penyedia layanan crack, kebanyakan tidak jauh dari iklannya adalah misalkan kasino, kemudian iklan kaitannya dengan pornografi, kemudian iklan dan macam-macam. Dan memang Anda harus hati-hati. Kalau mau buka atau mau mencari aplikasi crack-an juga Anda harus mempertimbangkan gitu. Dan saya secara pribadi tidak menyarankan Anda menggunakan aplikasi tersebut ya. Jadi perlu juga Anda mengeluarkan biaya untuk itu. Nanti kalau misalkan Anda gini, persepsinya sini, Pak itu mahal. Kalau Anda berpersepsi mahal, seterusnya akan seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda mencoba untuk dengan keikhlasan bahwa, oh ini saya harus patuh nih. Kemudian Anda beli, kalau dalam ajaran saya di Muslim, insya Allah akan dipermudah. Karena Allah Maha Kaya gitu. Jadi akan memberikan, kalau misalnya kita bilang, waduh nggak punya duit nih, nggak bisa beli, malah kan dimiskinkan gitu ya, nggak akan bisa beli. Tapi kalau misalnya Anda pernah beli, rezeki akan datang kepada Anda dengan arah yang tidak duga-duga, dan Anda bisa beli aplikasi yang memang Anda butuhkan. Oke. Nah, untuk operating system juga ada lisensinya. Ya. Makanya Anda misalkan minimal ya, kalau misalkan Anda beli komputer, Anda harus cek, beli komputer dicek, ini operating systemnya bajakan atau original. Cara ceknya bagaimana? Simpelnya kalau misalkan Anda beli laptop, biasanya yang operating sistemnya Windows, itu ada stikernya. Ya. Stikernya di belakang, atau ya di belakang kebanyakan, ada stiker Windows-nya. Kalau ada stiker Windows-nya, artinya operating system Anda adalah operating system yang bukan bajakan dan halal untuk digunakan. Ya, minimal operating systemnya. Kalau misalnya Pak tidak ada lisensinya, ya Anda berarti beli operating systemnya atau pergunakan operating system dengan lisensinya yang free, ya bisa pakai Linux dan lain-lainnya. Ya, Anda harus biasakan itu. Oke. Ini ada istilah-istilah yang lain, ada open source software, adalah aplikasi yang sifatnya source-nya terbuka. Ya. Open source tidak selalu gratis ya. Open source artinya source-nya Anda bisa melakukan modifikasi dan lain sebagainya, tapi open source juga ada aplikasi yang sifatnya misalkan memberikan jumlah tertentu yang harus dibayarkan, misalkan untuk mendapatkan support atau mendapatkan training gratis dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya software upgrade ya. Software upgrade ya itu tadi. Ketika misalkan ada update misalkan Windows 10 update. Kalau update biasanya Anda download dari Windows Update tidak perlu bayar. Tapi misalkan Microsoft mengeluarkan Windows 11, nah itu berarti Anda harus melakukan proses upgrade. Nah, kalau misalkan sudah beda versi, biasanya Anda harus mengeluarkan pembayaran lagi gitu. Terkecuali yang tadi Anda menggunakan software as a services misalkan. Anda sudah langganan Office 365 versinya ada yang M3 gitu. Microsoft O365 ya. Jadi M365 ya. Microsoft 365 itu sudah termasuk include operating systemnya. Operating system dengan edisi enterprise. Jadi kalau misalkan tahun depan ada Windows contoh Windows 11 gitu. Kan karena kita masih langganan M365, maka saya tinggal upgrade saja, tidak perlu beli license lagi. Ya. Tapi kalau Anda menggunakan yang tadi yang stiker ya, yang stiker saja Anda misalkan ternyata stikernya itu hanya Windows 10 yang home. Maka ketika misalkan Anda mau install Windows 10 yang enterprise, Anda harus beli dulu Windows 10 enterprise karena license-nya berbeda.
Yang berikutnya adalah tentang global software support. Kalau untuk global software support itu kaitannya adalah sebetulnya gini. Masing-masing aplikasi ya, terutama aplikasi yang sifatnya general seperti Microsoft itu ada support globalnya. Ada call center-nya, ada biasanya juga kalau untuk di sisi enterprise itu menyediakan namanya account manager. Jadi dia yang mengurusi misalkan ada permasalahan A, B, C, dan supportnya pun bisa dari India, bisa dari Singapura, dari mana-mana. Jadi beberapa pengalaman saya juga ketika menggunakan Microsoft, ketika ada kesulitan saya membuat tiket atau berkomunikasi dengan account manajernya, nanti account manajernya yang menyambungkan dengan supportnya yang support globalnya. Oke, demikian untuk pertemuan pada malam hari ini kaitannya dengan software ya. Saya rangkum sedikit yang tadi di software diklasifikasikan menjadi dua secara besar, yaitu sistem software dan juga application software atau application program ya. Jadi pengelompokannya yang di sistem itu ada operating system, kemudian ada utilities, ada middleware, dan yang di application itu ada application untuk mobile, ada application untuk komputer ataupun untuk mobile device. Dan juga ada tadi ada beberapa istilah yang Anda perlu perhatikan kaitannya dengan software, yaitu license, software license, kemudian ada software upgrade, kemudian ada general global support dan lain-lain. Itu mungkin ada pertanyaan, silakan. Pertanyaannya terkait materi hardware yang minggu kemarin, Pak, gimana? Silakan Siva. Oke, Pak, baik. Bentar, mana sih? Gini, Pak, kan yang minggu lalu itu pembahasannya tentang hardware ya? Ya. Nah, jadi Siva tuh nanya soal ini di dalam CPU atau laptop kan ada heatsink ya, yang dilengkapi, gitu kan? Nah, terus bagaimana cara mengatasi heatsink CPU yang dan prosesor yang tidak bisa beroperasi gitu, Pak? Gimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih Siva. Kaitannya dengan prosesor yang tidak bisa beroperasi, kita harus lebih spesifik lagi ya. Misalkan prosesornya yang sering terjadi ya di prosesor itu ada namanya overheat ya, overheat prosesor, dan bahkan bisa sampai pada dalam tanda kutip terbakar ya prosesornya ya. Dan kalau sudah proses seperti itu berarti harus ganti prosesor. Kalau soketnya masih aman, Anda bisa pakai, tetap bisa pakai, Anda bisa ganti. Tapi kalau misalnya Anda lihat ternyata juga terkendala, berarti Anda harus ganti motherboard. Untuk mengatasinya bagaimana? Berarti si prosesor itu harus dijaga suhunya, harus benar-benar di bawah standar. Ya. Proteksinya di mana? Ada diproteksi di BIOS juga ada gitu. Di BIOS itu Anda bisa melakukan di beberapa BIOS ya, Basic Input Output System, itu ada yang melakukan proteksi. Jadi misalkan suhu prosesornya sudah mencapai suhu yang ditentukan, contoh misalnya 50 derajat misalkan, maka kemudian dia akan restart gitu. Ini bisa disetting. Ini untuk menjaga jangan sampai prosesornya sampai terbakar. Jadi begitu 50 tercapai, dia komputer akan restart. Ya, kalau restart berarti si CPU dihentikan pekerjaannya. Jadi di restart, di-booting dari awal lagi. Ya. Nah, ini salah satu bentuk trigger pencegahannya. Yang berikutnya adalah Anda harus pastikan bahwa pendinginannya aman. Nah, permasalahan yang sering terjadi di heatsink adalah contoh misalkan ya, yang paling simpel adalah baut yang di sini tuh kendor. Ya. Bautnya kendor. Kalau bautnya kendor, maka kemudian si CPU fan ini tidak menempel secara sempurna ke heatsink. Ya. Akibatnya panas yang dikeluarkan oleh heatsink tidak didinginkan secara maksimal. Apalagi kalau misalkan contoh kasus ya, saya pernah ngalamin yang soket LGA 775 ini tuh patah.
Ini patah sehingga menyebabkan si CPU heatsinknya itu menjadi ternganga. Nah, kalau ternganga jadi bentuk penampangnya kan seperti ini ya. Nah, ini. Harusnya kan rata semacam ini. Harusnya rata, terus di sini ada thermal pass ya untuk mengisi kekosongan rongga. Nah, kalau bautnya patah di sini ya. Yang terjadi, sebentar, saya hapus dulu. Ya. Yang terjadi adalah si heatsinknya tidak menempel secara sempurna. Yang mengakibatkan panas dari si CPU, ini CPU, panasnya tidak didinginkan. Ya. Alhasil apa? Kalau misalnya kita setting di sini proper ya sesuai, dia tidak terbakar, berarti akan restart terus. Jadi gitu sih, Fa. Untuk menanganinya, berarti Anda harus yang pertama proteksi di BIOS-nya, suhu berapa dia akan melakukan restart. Kemudian yang berikutnya adalah cek secara periodik heatsinknya. Ini indikasinya biasanya gampang. Biasanya kalau misalkan dia lepas ada bunyi yang berbeda gitu. Biasanya semacam itu sih, Pak. Ada pertanyaan lain? Silakan. Jelas sih, Pak? Oh iya Pak, dapat dipahami dan cukup jelas. Makasih Pak. Ya, baik. Sama-sama. Lanjut yang lain. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau ini tidak ada pertanyaan ya berarti ya? Halo? Pak, tadi itu SSD NVMe, Pak. Kenapa? Maaf. Yang tadi itu RAM apa SSD NVMe? NVMe. Yang mana? Yang mana? Yang gambar tadi yang panjang tadi. Oh, ini. Ini memori. Bukan yang, nah ini. Oh, ini RAM ya? Ya, ini RAM. Oh. RAM itu ada yang SODIMM, ada yang DIMM. Ini form faktornya ya. Kalau yang biasa dipakai di komputer itu yang tipe DIMM. Kalau yang dipakai di laptop itu tipenya SODIMM namanya. Ya. Jadi berbeda. Kalau untuk thermal pasta itu bagus kemana Pak? Rekomendasinya Pak? Thermal pass itu jadi biasanya sih gini. Biasanya kalau misalkan Anda beli CPU fan itu sudah include heatsinknya, di heatsinknya itu sudah ada thermal pass-nya gitu. Tapi kalau misalkan Anda ini nggak patah terus ini aman tapi kok CPU panas terus, ya mungkin Anda bisa copot kemudian Anda bersihkan thermal pass-nya, kemudian Anda bisa beli ya thermal pass-nya. Saya tidak punya rekomendasi yang bagus ya, rekomendasi untuk mereknya apa gitu, thermal pass. Ya, asal jangan Anda ganti dengan odol aja gitu, bentuknya sama. Ya. Seperti itu, Sultan. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, yang lain ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana kalau perkuliahan kita pada malam hari kita akhiri? Halo? Apakah bisa diakhiri perkuliahannya? Bisa Pak. Emang nggak ada kuis ya? Kuliah apa sih yang ada kuis itu Bapak? Enggak, bisa Pak, bisa. Tadinya mau saya buatkan kuis, tapi karena waktunya sudah lama, mungkin di pertemuan berikutnya. Dan saya nunggu dapat transferan apa namanya ya, dapat transferan dari Rosma, biar saya ketika kuis nanti Anda saya berikan hadiah gitu. Iya Pak, berarti mulai minggu depan lagi ya. Padahal udah nunggu banget. Ya minggu depan insya Allah ya saya buat kuisnya ya. Siapa? Hadiahnya mau apa? Pulsa 50.000. Terakhir kemarin saya mengeluarkan pulsa 50.000. Pulsa Pak, pulsa 20. Tapi bukan kelas ini.
Hah? Ringan sekali 20.000. Baik. Ya udah Pak 50. Ya insya Allah minggu depan ya kita buat kuis berhadiahnya ya. Iya Pak, siap. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan. Bila taufik wal hidayah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul. Balik, woi, balik. Oh, balik lah. Balik tuh. Laki ulah. Laki ulah. Siap ya. Laki ayo. Bararodot ini siap. Tadi kumaha wa? Arti teu. Geusaan ieu teh. Kumaha sih eta sinyal Arti teu. terus wae. Tarunduh. Unduh hite harus futsal. Menang. Buset. Mana tadi terdatang Rijal? Futsal. Orang gawe euy. Oh, kajen Pak. Sorry ya. Tapi lumayan kompak berudakna. Oke, mungkin Sabtu ada acara mungkin. Ya Albert. Yoi. Acara ngumpul bareng Pak Yayan itu, ngumpul bareng. Oh, penting lagi. Ke sana, balik.
Astagfirullah, dengan sangat tadi bisa rekam.